Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana sekarang ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan aku bangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hidup ini, siapa yang tidak pernah mengeluh? Mungkin mengeluh termasuk salah satu yang paling sering manusia lakukan dalam hidup ini. Anak mengeluh tentang orang tua, dan sebaliknya orang tua mengeluh tentang anak. Murid mengeluh tentang guru, dan sebaliknya guru juga mengeluh tentang murid. Rakyat mengeluh terhadap sikap dan layanan para pejabat. Para pejabat mengeluh tentang sikap dan mentalitas hidup daripada rakyatnya. Jadi soal keluh mengeluh itu menjadi soal yang sering kita alami, bahkan kita lakukan sendiri dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, kita tidak hanya mengeluh antar manusia, tetapi manusia juga mengeluh kepada Tuhan. Bukan hanya manusia biasa yang mengeluh kepada Tuhan. Nabi besar seperti Elia pun mengeluh kepada Tuhan
sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi. Cukuplah sudah, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Itu keluhan Elia, nabi besar itu. Dan sesudah ia mengeluh, dia lalu tidur. Artinya dia berusaha untuk melupakan segala masalah hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang terkasih, bagaimana Tuhan menjawab keluhan manusia itu? Secara umum dikatakan bahwa Tuhan mengutus malaikatnya untuk membangunkan dan menyuruh makan. Tuhan menyediakan roti dan air untuk menguatkan. Itu pengalaman Elia. Tidur untuk melupakan masalah kehidupan, tetapi Tuhan membangunkan hadapi masalah kehidupan. Kalau persoalannya ada pada makanan, maka Tuhan mempersiapkan makanan dan minuman untuk Elia yang mengeluh itu. Saudara-saudari, orang-orang Yahudi juga mengeluh. Mereka bersungut-sungut setelah mendengar Yesus bersabda, "Akulah roti yang turun dari surga." Mereka mengeluh sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan Injil. Dan bagaimana Yesus menanggapi keluhan orang Yahudi ini? Yesus bersabda dalam bacaan tadi, "Jangan kamu bersungut-sungut." Yesus juga bersabda, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Artinya, Yesus memberikan dirinya sebagai makanan yang menguatkan mereka yang percaya kepadanya. Mereka ini pasti sampai ke tujuan hidupnya, yakni hidup kekal. Dahulu Tuhan Allah memberikan mana dari surga dan air dari batu karang kepada bangsa Israel yang berjalan di padang gurun. Dan kini Tuhan memberikan kepada manusia makanan dan minuman rohani. Makanan dan minuman rohani yakni tubuh dan darah Yesus. Dengan menyantap tubuhnya dan minum darahnya, orang sanggup melanjutkan perjalanan. Singkatnya, Tuhan menanggapi keluhan manusia dengan meneguhkan mereka. Tuhan memberikan makanan dan minuman yang menghidupi dan memuaskan mereka. Tuhan tidak membiarkan manusia putus asa di jalan karena menghadapi kesulitan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang terkasih, bacaan pada hari ini mengajak kita untuk percaya dan berjuang untuk mengambil bagian dalam makanan itu. Kalau secara jasmani, lahiriah, badania, kita berjuang untuk memperoleh makan minum jasmani untuk kelangsungan hidup kita di dunia ini. Maka secara rohani, untuk jiwa kita, untuk keselamatan dan keabadian kita, kita butuh makanan rohani. Makanan rohani itu adalah tubuh dan darah Yesus sendiri. Hal terpenting yang diungkapkan dalam bacaan tadi, percayalah kepada Yesus itu. Dan kepercayaan itu mengantar
untuk mengambil bagian dari tubuh dan darah Yesus Kristus itu. Ekaristi adalah jaminan hidup yang kekal, jaminan hidup rohani. Semoga bacaan dan permenungan pada hari ini kembali meneguhkan iman percaya kita kepada Yesus itu. Sekaligus juga mengajak kita supaya kita mewajibkan diri kita sedapat mungkin setiap saat kita mengambil bagian dari makanan rohani tubuh dan darah Kristus dalam perayaan Ekaristi. Dengan demikian kita mempersiapkan diri menuju pada hidup abadi, hidup kekal bersama Bapa dalam kerajaan surga. Bersama pemazmur, marilah kita berdoa, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Semoga demikian. Amin.